Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Di hari ini Rabu ya, wow sudah pertengahan pekan lagi dan semoga Anda masih semangat menjalani rutinitas Anda. Ada kami Sapa Sulsel pagi ini yang akan menghadirkan semangat Anda melalui perbincangan yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah pagi ini saudara saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan sebuah organisasi yang mengajak atau memperjuangkan gaya hidup sehat dengan cara mereka yang berbeda. Jika banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatannya, bahkan kesehatan orang lain, maka organisasi yang satu ini memperjuangkan hak kita bersama untuk bisa hidup sehat. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kawasan tanpa rokok. Nah, ada hadir bersama saya di sini ada teman-teman dari Hasanuddin Kontek atau Center for Tobacco Control and NCD Prevention. Ada yang di sebelah saya, Ismi Sultan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Dan di sebelah sana ada Ara Hamdani, tim Hasanuddin Kontek juga. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi, baik. Luar biasa. Nah, saudara, inilah mereka yang memperjuangkan green concept dalam hidup kita. Tidak ada pencemaran, khususnya polusi yang disebabkan oleh asap rokok. Tapi kita kenalan dulu nih, nanti tentang organisasinya, tapi apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman ingin memperjuangkan gerakan ini gitu? Dari Ismi dulu. Oke. Jadi awal dari pergerakan kita sebenarnya dari hasil penelitian kita membuktikan kalau ternyata dalam satu rumah itu, misalnya ada keluarga yang merokok, ternyata sangat berpeluang anak bayi itu terkena ISPA. Jadi dari situ kita berpikir, oh ternyata memang kan kita tahu bahwa perokok pasif itu lebih bahaya ya dibanding berkali-kali lipat dibandingkan perokok aktif. Jadi ibaratnya orang-orang yang terpapar asap rokok itu lebih bahaya lagi dibanding orang-orang yang perokok aktifnya. Jadi di situ kita berpikir bahwa kenapa tidak ada kebijakan yang melindungi tentang perokok pasif ini. Nah, ternyata ketika kita lihat ada, Makassar itu sudah punya sejak tahun 2011, bayangkan. Jadi sejak tahun 2011 sudah punya, terus tahun 2013 diperdakan oleh DPR. Kemudian juga kita sudah punya pergubnya tahun 2015, tapi kita bisa lihat kenyataannya kalau di tempat umum ya masih banyak orang yang merokok. Mereka belum sadar bahwa ada beberapa tempat itu yang tidak boleh merokok. Jadi di situ tahun 2018 kita mulai membangun Hasanuddin Kontak untuk memperjuangkan itu, membantu pemerintah untuk mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Jadi mengimplementasikan perda yang sudah ada. Jadi sebenarnya untuk di Kota Makassar sendiri ya, dari sisi regulasi ini sudah ada aturan tegas bahwa ada kawasan tertentu yang tidak boleh ada aktivitas merokok di dalamnya. Dan ini sudah 2011 berarti kurang lebih sudah berapa tahun? Sudah 8 tahun ya. Aduh pagi-pagi kita menghitungnya ya, matematika agak kacau. Iya, ini sudah 8 tahun ternyata aturan ini, tapi masyarakat kita tetap saja begitu masih bandel, tidak mengikuti aturan ini. Semoga ada yang tertangkap melalui kamera, kemudian ditilang begitu ya. Salah, saya tilang. Oke, kalau Ara, ini Ara di mana saja sih sebenarnya kawasan yang tidak diperbolehkan ada aktivitas merokok? Jadi kalau di Perda sendiri itu sudah diatur dengan jelas, ada 7 tatanan. Yang pertama tempat kerja, terutama kantor pemerintahan, kemudian institusi pendidikan, mau itu institusi pendidikan sekolah atau bimbingan belajar, kemudian tempat olahraga, kemudian tempat bermain anak, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian tempat umum lainnya, tempat umum lainnya itu seperti kafe, warkop, mall, dan
Dan terakhir itu adalah transportasi umum, termasuk PT-PT. Termasuk angkutan kota, Iya, begitu ya. angkutan kota. Wah, jadi sebenarnya tempat-tempat yang sehari-hari kita datangi untuk beraktivitas itu tidak boleh merokok sih sebenarnya di semua tempat, hampir semua tempat Hampir yang semua disebutkan. tempat. Oke, sebaliknya pertanyaannya, di mana saja bagi mereka yang perokok aktif mereka bisa menyalurkan kebiasaan mereka tersebut? Jadi selain di semua tatanan yang kita sebutkan tadi, tidak boleh ada aktivitas merokok, ya kecuali tatanan yang kita sebut, misalnya mungkin bisa di luar ruangan, di rumahnya sendiri, kemudian di tempat-tempat yang memang sudah menyediakan tempat khusus merokok. Misalnya seperti kita lihat di bandara. Bandara ada kan tempat khusus merokoknya, meskipun di bandara kita tidak boleh merokok di dalam bandara, tapi di dekat parkiran disediakan tempat khusus merokok. Seperti pula dengan sektor-sektor bisnis seperti kafe. Di kafe tidak boleh merokok, tapi kafe itu punya hak untuk menyediakan, punya kewajiban untuk menyediakan tempat khusus merokok bagi pelanggannya yang merokok. Oke, ada smoking room ya, tempat khusus bagi para orang-orang yang ingin melakukan aktivitas merokok. Oke, saya kembali ke Ismi. Ismi, apa sih sebenarnya celah yang terjadi dalam perda ini sehingga menurut teman-teman dari Hasanuddin Kontek ini aturan yang sudah jelas bisa mengikat warga ini belum dalam pandangan kalian berjalan efektif? Kalau selama ini dari hasil analisis kita melihat bahwa ternyata implementasi kawasan tanpa rokok ini tidak bisa jalan kalau cuman hanya satu sektor. Karena pasti ketika kita berpikir kawasan tanpa rokok, pemikiran kita sering terarah pada dinas kesehatan, hanya satu SKPD. Padahal sebenarnya untuk implementasi ini butuh lintas sektoral. Karena yang bertanggung jawab dan merasakan manfaatnya ke depannya masyarakat umum juga. Jadi semua SKPD itu dan semua masyarakat, mulai dari akademisi, masyarakat umum, mahasiswa, anak sekolah itu punya kewajiban untuk bersama-sama mengimplementasikan ini. Nggak bisa kalau cuman satu sektor aja yang mau bergerak. Jadi kenapa kita juga perjuangannya Hasanuddin Kontak itu mengengage. Jadi kita prinsipnya adalah partnership, melibatkan semua pihak untuk sama-sama terlibat dalam implementasi ini. Mungkin yang kedua juga karena rendahnya enforcement atau penegakannya yang kurang berjalan. Misalnya di peraturan daerah itu sudah diatur soal sanksi. Tapi pertanyaannya apakah sudah pernah dilakukan random inspection atau tidak? Apakah sudah pernah dilakukan penegakan atau tidak? Random inspection, sidak ya? Betul sekali. Jadi misalnya, jadi itu salah satu celah yang saya rasa mungkin kenapa implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Makassar masih sangat rendah. Beda dengan beberapa kota kayak misalnya di Bogor, Depok itu sudah sangat rutin untuk melakukan random inspection. Jadi kemudian juga yang terakhir mungkin kalau saya adalah komitmen dari pimpinan kotanya sendiri. Karena yang mengeluarkan perda kan mereka. Betul. Dan yang harusnya punya komitmen tinggi itu adalah pimpinannya. Seperti misalnya kalau figur-figur kita lihat di Kulon Progo dan Bogor itu yang sangat kuat memegang peran penting dalam implementasi itu adalah gubernur dan wali kotanya. Dinkes juga. Oke, jadi sinergitas lintas sektoral ini sangat diperlukan ya teman-teman ya. Semua pihak, tidak hanya mereka yang mencetuskan atau mengeluarkan peraturan ini, tapi juga sasarannya tidak hanya bagi mereka yang merokok, tapi sasarannya sebenarnya adalah kita yang bisa saja juga menjadi korban dari asap rokok tersebut. Harusnya kita juga lebih gigih lagi memperjuangkan hak kita untuk bisa menghirup udara yang sehat, begitu ya. Oke, menarik sekali perbincangan mengenai perjuangan dari teman-teman Hasanuddin Kontek ini. Nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang organisasi Hasanuddin Kontek ini. Mereka bergerak dalam bentuk apa? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama teman-teman dari Hasanuddin Kontek, yaitu sebuah organisasi yang memperjuangkan kawasan tanpa rokok. Hasanuddin Kontek ini adalah singkatan dari Center for Tobacco Control and NCD Prevention. Nah, ini saya penasaran, NCD tadi itu apa ya? Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Iya, ini dampak dari kebiasaan merokok ini ya. Betul, Apa saja itu?
Terutama yang paling besar kalau tingkat kematian di Indonesia adalah pasti jantung. Oke. Oke, Hipertensi, kemudian stroke, kemudian kanker paru-paru. ya betul, kanker. Oke, waduh, jadi serem ya bahas penyakit ya. Oke, kita pindah aja kalau begitu. Biarkan mereka yang yang sangat ketergantungan dengan rokok merasakan akibatnya. Jahat. Jahat. Oke, teman-teman, Hasanuddin Kontak ini jadi sebenarnya berdiri sejak kapan, Ara? Sejak Ya, Ara ya? Iya, tahun lalu, tepatnya tanggal 17 Februari 2017. Jadi kemarin itu tepat 1 tahun Hasanuddin Kontak. Wah, happy anniversary untuk Hasanuddin Iya, Kontak. terima kasih. Oke, dan selama sepanjang 1 tahun berdiri, teman-teman ini sudah melakukan apa saja dalam mengkampanyekan gerakan ini? Jadi tahun pertama itu kita fokus ke pengenalan dan penilaian situasi. Jadi kita banyak melakukan kunjungan ke kota lain yang sudah beberapa langkah menerapkan kawasan tanpa rokok seperti Depok, Bogor, Bali. Kemudian kita juga melakukan audiensi ke pemerintah kota, melihat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah sudah bergerak dalam KTR. Kita juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Makassar, 5 perguruan tinggi seperti UIN, UNI, UIM, UPRI dan UNISMU. Kemudian kita juga mengengage masyarakat dengan melakukan rekrutmen volunteer dan clean and healthy ambassador yang membantu kita ke depannya untuk mencapai goals. Kita juga melakukan pengumpulan data terkait kepatuhan terhadap implementasi kawasan tanpa rokok yang kemudian nanti rencananya tahun ini kita mau diseminasi hasilnya. Dan untuk tahun kedua kita fokus ke bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa yang kita perjuangkan ini bukan sebuah hadiah, tapi adalah hak mereka yang memang sudah dia miliki sejak mereka lahir. Jadi kita melakukan raising awareness ke sekolah, kemudian kita juga masuk ke lorong-lorong, kemudian kita juga memberikan kapasitas ke diri kita, ke masyarakat, kemudian juga ke petugas-petugas kesehatan dan juga staf pemerintah. Dan yang terakhir, goals paling besar kita adalah berharap kita bisa ekspansi ke kawasan Indonesia Timur. Oke, jadi waduh, dalam 1 tahun ini sudah banyak sekali kegiatan teman-teman ini dalam mengkampanyekan kawasan tanpa rokok. Baik, kita akan lihat ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan teman-teman dari Hasanuddin Kontak. Wah, ini sedang apa ini? Ini sedang penyuluhan di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Makassar, SMP 12. Oke. Terus mereka membuat semacam mimpi mereka tentang gimana sih bagaimana mimpi mereka tentang rokok di masa depan. Dan gambarnya sangat kreatif sekali. Oke, apa nih yang unik-unik dari gambar misalnya mereka ada yang bilang tutup pabrik rokok, bahkan yang lebih ekstrim. Terus ada yang bilang nanti ke depan saya mungkin anak cucu saya tidak akan mengenal apa itu rokok. Oke, nah ini dia nih gambarnya salah satu peserta yang ikut Save the world. menyuluskan kawasan tanpa rokok. Wow, temanya Save the World begitu ya, jaga alam kita. Wah, ini Tutup pabrik rokok. Wah, ini nih yang tutup pabrik rokok. Waduh. Rokok manis di Ini si awal. adik-adik ini si malakama ya. Kita memang ingin hidup sehat, tapi kalau pabriknya ditutup, jadi ada orang pengangguran. Oke, Ini pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, jadi teman-teman ini memang rutin turun ke masyarakat dan juga secara vertikal aktif untuk memperjuangkan ini di pemerintahan begitu ya. Oke, ini sekolah-sekolah apa saja yang dikunjungi? SMP 12, SMP Nusantara, SMP Atira. Memang SMP ya? Enggak, ada yang- SMA-nya juga. Ada Oh, SMA 21, SMA 17, kemudian kita SMP Madani, kemudian SMA 5. Jadi sebenarnya cuma 7 sekolah, tapi kita berharap nanti kita bisa bikin yang lebih banyak sekolah lagi gitu. Oke, tenang, teman-teman kan baru 1 tahun nih, masih panjang perjalanan untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahwasanya kita punya hak untuk hidup lebih sehat lagi dengan adanya kawasan tanpa rokok. Lalu apa sih sebenarnya poin terbesar yang ingin teman-teman capai melalui Hasanuddin Kontak ini, Ismi?
Ya mungkin kalau saya tadi meng-highlight apa yang dibilang Ara, bahwa sebenarnya ini adalah bukan hadiah, ini haknya kita. Karena kadang kita mungkin kita punya hak masing-masing. Tapi mari kita saling menghargai hak masing-masing dengan misalnya saya juga punya hak sebagai perokok pasif untuk tidak menghirup udara yang ada asap rokoknya. Jadi tolong misalnya bagi kita tidak melarang teman-teman yang mungkin perokok, tapi tolong hargai ada beberapa tempat boleh merokok, dan bahkan mungkin ketika secara sadar sendiri bahwa ketika mau merokok jangan tolong merokok di dekat anak-anak, depan perempuan atau di depan keluarganya. Tolong kalau bisa sejauh mungkin dari rumah, karena bagaimanapun misalnya kalaupun mereka merokok di rumah kemudian mereka menganggap bahwa keluarganya tidak ada di rumah, tapi ketika mereka meninggalkan rumah asap rokoknya itu masih tertinggal di rumah. Jadi itu hal yang mungkin sangat emosional bagi saya, karena menurut saya jangan sampai tagline di bungkus rokok itu berubah. Jadi bukan hanya rokok membunuhmu, tapi bisa saja rokok membunuh orang lain. Wah, kayaknya boleh tuh dijadiin rekomendasi ya, aturan nasional nanti di label ke rokok ini ditambahkan begitu, harusnya. supaya tumbuh empati dari para perokok ini. Tidak hanya kamu yang bisa mati, orang lain juga. Oke, saudara, kita akan lanjutkan perbincangan suruh kita bersama teman-teman Hasanuddin Kontek nanti di segmen ketiga. Tetaplah di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan dengan perbincangan kita pagi ini ada teman-teman dari Hasanuddin Kontek, Center for Tobacco Control and NCD Prevention, yaitu sebuah organisasi yang memperjuangkan kawasan tanpa rokok. Nah, teman-teman, rokok ini kan sudah kita ketahui bahwa punya sifat yang adiktif bagi penggunanya, begitu, kecanduan dan lain sebagainya, sehingga beberapa di antara mereka susah berhenti. Kita nanti tanya apa sih yang bisa dilakukan untuk setidaknya mengurangi kebiasaan ini, tapi kan saat ini kita lihat ada tren bahwa rokok yang kita kenal, yang di bentuknya batang begitu, yang dilinting, ini sudah berganti sedikit-sedikit dengan bentuk yang berbeda, sebut saja itu vapor begitu. Ini katanya bagi para perokok ini katanya lebih sehat, lebih pokoknya lebih aman lah dibanding dengan kebiasaan rokok yang biasa begitu. Tapi dari teman-teman yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat ini, apa betul begitu? Sama saja sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau kita kecanduan rokok linting, kemudian beralih ke vapor atau yang liquid atau bentuk apapun itu sama saja mengalihkan kecanduannya ke benda lain gitu. Jadi sama-sama mengandung nikotin. Jadi walaupun misalnya klaimnya adalah ternyata ini lebih sehat, tapi tetap saja itu tetap ada nikotinnya. Jadi tetap menyebabkan kecanduan. Jadi hanya memindahkan kecanduannya ke benda lain. Jadi baik itu rokok yang linting ataupun yang liquid, yang cair begitu, selama itu masih mengandung nikotin, ya tetap saja ini ada faktor kecanduan di dalamnya. Oke, lalu Ara, apa dong yang bisa dilakukan orang-orang yang sudah terlanjur kecanduan dengan kebiasaan merokok ini? Harus punya niat yang kuat, niat yang kuat untuk berhenti merokok. Karena tidak bisa cuma misalnya dari saya atau dari orang sekitarnya yang menyuruh berhenti merokok, tapi dia harus punya kesadaran sendiri bahwa saya mau berhenti merokok. Itu hal yang paling besar dalam proses berhenti merokok adalah niat. Kemudian mulai melakukan dan tidak boleh misalnya saya mau berhenti merokok, mulai hari ini saya hanya merokok 1 batang per hari. Tidak bisa, harus segera langsung menghentikan, benar-benar tidak mengkonsumsi rokok. Dan itu tegas, tidak boleh ada cheating. Karena kapan mulai memberikan kelonggaran, misalnya saya tidak boleh, saya mengurangkan rokok misalnya dari 2 bungkus per hari jadi sisa 1 bungkus per hari, itu tidak akan memberikan efek apa-apa untuk prosesnya berhenti merokok. Jadi harus niatnya besar, kemudian harus langsung stop untuk berhenti merokok, kemudian minta dukungan ke
keluarga, ke teman-teman terdekat, dan memberitahu bahwa saya dalam proses berhenti merokok, jadi emosi saya tidak stabil. Karena rokok itu sama dengan narkoba, dia juga memberikan efek sakau terhadap orang yang ingin berhenti. Jadi ketika memang sulit untuk berhenti merokok, tapi harus ada keinginan kuat, karena prosesnya sangat menyiksa. Jadi karena nikotin itu yang membuat orang-orang perokok itu menjadi pelanggan setianya perusahaan rokok. Itu. Jadi mereka harus punya 3 itu, niat yang kuat, tekad untuk langsung stop rokok, dan kemudian dukungan dari orang sekitarnya. Wow, luar biasa ya. Ini memang perjuangannya harus berat. Tapi sekali lagi, orang yang tidak merokok pun perjuangannya juga berat untuk betul. bisa mendapatkan haknya untuk menghirup udara yang lebih sehat. Oke, kembali lagi ke organisasi Hasanuddin Contact ini. Jadi sekarang ini siapa saja sih yang terlibat atau yang bergabung dalam organisasi ini? Apakah ini eksklusif dari latar belakang pendidikan yang sama atau seperti apa? Jadi walaupun sebenarnya Hasanuddin Contact itu di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita berupaya untuk, karena perjuangan ini kita rasa tidak bisa hanya bergerak satu sektor, jadi kita mengengage banyak universitas. Dan teman-teman volunteer kita itu terdiri dari berbagai universitas. Jadi tersebar di 8 universitas di Kota Makassar. Dari berbagai latar belakang ilmu. Jadi kita tidak membatasi harus orang kesehatan yang boleh jadi volunteer, tidak. Jadi ada dari sastra Arab, bahkan ada dari teknik, ada dari kedokteran juga ada, hukum juga ada. Jadi kita banyak yang terlibat, tapi secara umum kita tim inti kita ada 6 orang. Jadi kita diketuai oleh guru besar di salah satu di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beliau Profesor Alimin Maidin. Beliau adalah jadi beliau adalah direkturnya kita. Kemudian ada juga Pak Dr. Ahmad Wadi dan Ibu Hadijah Hashim sebagai wakil direktur. Kemudian kami ada 3 tim manajer. Saya sebagai monitoring evaluation, kemudian Ara sebagai program planning and operation, dan teman saya sebagai media and partnership. Wow, luar biasa. Meskipun baru 1 tahun berdiri pada tahun lalu, ini organisasi ini sangat terstruktur dan sangat tanda kutip agresif begitu untuk mengkampanyekan ya, karena ini adalah suatu kebaikan dan semua pihak harus mendukung gerakan-gerakan seperti ini. Oke, terakhir, bagaimana nih cara untuk bisa berpartisipasi dalam mengkampanyekan kawasan tanpa rokok dengan bergabung di dalam Hasanuddin Contact? Kita sangat terbuka. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi langsung terlibat dalam kegiatan Hasanuddin Contact, kita sudah membuat grup WhatsApp, itu grup koordinasi HC, dan kita sudah menyebar linknya secara umum. Jadi siapapun yang ingin bergabung berpartisipasi langsung, silahkan masuk ke grup WhatsApp itu, atau bisa juga memberikan dukungan, misalnya secara pribadi menyebarkan bahwa ada program Hasanuddin Contact. Ada media sosial? Iya. Di mana? Instagram ada? Instagram ada. Sebutkan dong. Hasanuddin Contact, @Hasanuddin Contact. @Hasanuddin Contact. Oke, nanti silahkan direct message untuk minta link gabung di grup WhatsApp teman-teman Hasanuddin Contact. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ismi dan Ara sudah berbagi informasi dan inspirasi untuk kita pada pagi ini untuk sama-sama memperjuangkan hak kita hidup sehat. Saudara, mewakili tim nomor tugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.